Alfaska seketika menolehkan pandangannya ke arah kamar Kana yang berada tepat di depan balkon kamarnya. Cowok itu berjalan menuju pagar pembatas balkon kamar. Saat Alfaska hendak melompati pagar pembatas, cowok itu seketika tersadar. Kenapa gue harus peduli? Alfaska bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa memikirkan apapun lagi, Alfaska langsung berbalik badan dan kembali memasuki kamar, mengabaikan Kana yang terluka terkena pecahan kaca di dalam kamarnya. Kana meringis saat tangan kanannya tergores pecahan gelas di dalam kamar. Cewek itu tidak sengaja memecahkan gelas airnya ketika hendak minum setelah tadi bermimpi buruk. Kana mendudukkan tubuhnya sambil bersandar di sisi ranjang di belakang punggungnya. Oh, lukanya tidak terlalu dalam, tapi rasanya jangan ditanya. Telapak tangan Kana yang tergores kaca terus saja mengeluarkan darah. Memilih mengabaikan, Kana memutuskan untuk mengobati lukanya ketika pagi menjelang. Malam ini, Kana benar-benar lelah. Dia butuh istirahat. Keesokan harinya di kelas, Kana gak apa-apa kan? Bunda Kana udah gak luka lagi kan? Tangan Kana kenapa luka? Kenapa harus sampai diperban? Kenapa yang luka tangan kanan? Kenapa gak yang kiri aja? Rasanya gimana? Sakit kah? Gara terus saja bertanya sejak Kana memasuki kelas. Cowok yang duduk bersebelahan dengan bangku Kana terus saja memainkan tangan kanan sahabatnya yang diperban. Gara beberapa kali memencet luka Kana, membuat sang empu meringis kesakitan. "Is, jangan dipencet," ucap Kana pada Gara. "Kenapa? Gara suka pencet luka orang," balas Gara dengan polos. Gara suka memencet luka orang semenjak mengenal Afkar, cowok yang menyandang status sebagai ketua OSIS sekaligus kapten basket di SMA Galaxy. Sekolah Gara dulu ketika masih menginjak kelas 10 semester 1. Dulu, Afkar dan Gara merupakan teman dekat. Sebelum akhirnya, Gara memutuskan untuk pindah ke SMA Lantra agar bisa satu sekolah dengan Kana, sahabatnya. Kana belum jawab pertanyaan Gara tahu. Pertanyaan pertama, Kana gak apa-apa kan? Gara bertanya sambil memencet luka di telapak tangan Kana. Enggak, gak apa-apa. Bunda Kana udah gak luka lagi kan? Kana menyentuh pundak kirinya yang terluka. Perbannya sudah dilepas, dan lukanya juga sudah mulai memudar. Enggak. Tangan Kana kenapa luka? Tergores pecahan gelas, Kana menjawab singkat. Kapan? Tadi malam, balas Kana lagi. Oke, pertanyaan keempat. Kenapa harus sampai diperban? Ya karena luka, Gara. Kenapa yang luka tangan kanan? Kenapa nggak yang kiri aja? Ya nggak tahu dong. Rasanya gimana? Sakit kah? Sakit kalau lo pencet terus. Kana menepis kasar tangan Gara yang terus saja memencet luka di telapak tangannya. Gara memajukan bibir bawahnya sebal. Cowok itu menatap Kana sayu. Gara mau pencet luka Kana lagi. Gara merengek seperti anak kecil. Enggak, balas Kana. Cewek itu menyembunyikan tangan kanannya di balik punggung seragam basket yang dikenakannya. Mata Gara mulai terasa panas. Cowok itu mulai berkaca-kaca. Gara merengek. Kana menghela napasnya kasar. Cewek itu menyodorkan tangan kanannya yang terluka di depan wajah Gara, membiarkan sahabatnya itu kembali membuat lukanya semakin sakit. Tidak apa-apa, asalkan Gara tidak menangis lagi. Alfaska dan keempat sahabatnya duduk di atas motor sport hitam mereka yang terparkir di area parkiran SMA Lantra. Kelima cowok berseragam olahraga itu datang lebih awal dari hari biasanya untuk bermain TOD di parkiran sekolah yang sudah mereka rencanakan 2 hari sebelumnya. Truth or dare? Jazi bertanya pada Arkan. Arkan menghela napasnya kasar. Truth, Jazi mengangguk. Kasih pertanyaan yang susah sih, seru Raga. Arkan menoyor kepala Raga kesal. Anjing loh. Oke, well, lo tahu kita udah sahabatan lama sejak SD. Sekarang gue mau tanya, lo beneran gak ada rasa apapun kan sama cewek gue, Feli? Jujur kan?
Arkan berdecak kesal. Ganti yang lain. Jazzy menggelengkan kepala. Enggak, jawab dulu. Arkan menghela napasnya kasar. Cowok itu benar-benar kesal karena Jazzy mencurigai jika dirinya menyukai Feli, padahal tidak sama sekali. Gue gak suka sama cewek lo, puas. Jazzy mengangguk sambil tersenyum. Puas banget lah. Cowok itu kembali memutar game TOD online di ponselnya dan panah mengarah pada Alvaska. Truth or dare? Dare, jawab Alvaska percaya diri. Di antara kelima cowok itu, Alvaska lah yang paling menyukai tantangan. Oke, lo lihat cowok culun yang pakai kacamata di depan pos satpam. Arkan menunjuk ke arah siswa culun yang terkenal sebagai kutu buku di sekolahnya. Lo tembak dia, habis itu lo putusin saat itu juga. Gila lo. Alva bisa aja masuk penjara gara-gara tembak anak orang. Lagi pula kita gak punya pistol buat Ucapan Jazzy terhenti ketika Alvaska menatap cowok itu dengan tatapan tajam, seolah menyuruhnya untuk diam lewat tatapan matanya. Sorry, Jazzy menunduk dalam. Tanpa berkata sepatah kata pun, cowok yang selalu memakai headband berwarna hitam di kepalanya langsung turun dari atas motornya dan berjalan menghampiri siswa culun yang diketahui bernama Alan. Boy, Alvaska berteriak memanggil Alan, sedangkan keempat sahabatnya di belakang mulai memperhatikan cowok itu dari atas motor mereka. Alan membalikkan badannya menghadap Alvaska. Kamu manggil aku? Iya loh. BTW lu ganteng banget hari ini. Alvaska berkata bohong. Alan terlihat salah tingkah ketika dipuji oleh Most Wanted sekaligus kapten basket di sekolahnya. Makasih. Aku pergi dulu. Ketika Alan hendak melangkah menjauhi Alvaska, Alvaska dengan cepat menahan lengan Alan untuk tetap berada di posisinya. Lo mau gak jadi pacar gue? Alvaska bertanya to the point. Cowok itu dapat sangat jelas melihat Alan semakin salah tingkah. Dalam hatinya, Alvaska ingin sekali tertawa terbahak-bahak saat melihat raut wajah Alan yang tampak merona. Apa cowok itu malu? Maksud kamu? Alan bertanya gugup. Jujur, cowok itu malu. Ketika para murid yang mulai memasuki area parkiran sekolah perlahan menjadikannya pusat perhatian. Gue suka sama lo. Apa itu kurang jelas buat gue jadiin alasan kenapa gue minta lo jadi pacar gue? Tapi kita cowok, gak mungkin bisa pacaran. Agamaku ngelarang itu. Kenapa harus bawa-bawa agama? Lo mau atau enggak? Tanya Alvaska yang mulai kesal. Cepetan jawab. Alan berusaha melepaskan tangan kanannya yang dicekal oleh Alvaska. Lepasin, aku gak mau jadi pacar kamu, aku masih waras. Jawab iya, lo harus jadi cowok gue. Detak Alvaska yang mampu didengar oleh beberapa siswa yang berada di area parkiran SMA Lantra. Mata Alan mulai terasa panas. Cowok itu semakin malu ketika semua tatapan mata langsung tertuju ke arahnya ketika Alvaska membentaknya. Aku gak mau. Alan berkata pelan. Jawab iya atau gue pukul. Alan menggelengkan kepalanya kuat-kuat dengan air mata yang mendadak turun membasahi wajahnya. Jangan pukul Alan. Ya udah, jawab iya. Alvaska mulai tersulut emosi. Cowok itu ingin cepat-cepat menyelesaikan dare dari sahabatnya. Tapi cowok culun di hadapannya ini malah memperlambat usahanya. Cepetan jawab. Gak mau. Alan berteriak histeris. Tolongin Alan. Alvaska memejamkan matanya menahan emosi yang sebentar lagi akan meledak. Jawab iya sekarang. Bukannya memberikan jawaban, Alan malah semakin berteriak meminta bantuan para murid yang berada di area parkiran untuk membantunya. Tapi sama sekali tidak ada murid yang mau menolong Alan agar terlepas dari Alvaska. Mereka semua terlalu takut untuk berhadapan dengan seorang Alvaska Aldebra Lergan. Jawab, aku gak mau. Alvaska membuka mata menatap tajam ke arah Alan. Tangan di sisi tubuh cowok itu terkepal kuat hingga membuat urat nadinya tercetak. Ketika Alvaska hendak melayangkan pukulan telak ke wajah Alan, sebuah tangan sudah lebih dulu menahan pergerakannya di udara.
Alvaska menoleh dan mendapati Kana yang entah kapan sudah berdiri di sebelah Alan, menatap dirinya tidak kalah tajam. Cowok itu menepis tangan Kana yang mencekal tangannya kasar. Au! Kana meringis ketika Alvaska menepis kasar tangan kanannya yang terluka. Tatapan Alvaska jatuh pada tangan Kana yang diperban. Seketika, hati Alvaska dikuasai rasa bersalah.